Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mateus Adimo, NIM 2254201002 Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi tugas bahasa Indonesia tentang pertanian terpadu. Makalah agribisnis tanaman perkebunan tentang pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam suatu lahan. Sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa secara terpadu. Diharapkan kebutuhan jangka pendek mereka dan memanjang petani merupakan pangan sandang dan papan akan tercukupi dengan sistem pertanian. Atau dapat juga diartikan bahwa sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang menggunakan ulang dan mendaur ulang menggunakan tanaman dan hewan sebagai mitra pencipta suatu ekosistem yang menurut cara alam bekerja. Pertanian pada hakikatnya merupakan pertanian yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem di dalam sehingga aliran nutrisi dan energi terjadi secara seimbang. Keseimbangan inilah yang akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan keberlanjutan produksi yang terjaga efektif dan efisien. Selain hemat energi, keunggulan lain dari pertanian terpadu adalah pertanian memiliki beragam sumber penghasilan. Sistem pertanian terpadu memperhatikan diversi tanaman dan produksi. Seorang petani bisa menanam padi, bisa juga beternak kambing atau ayam, dan menanam sayuran. Kotoran yang dihasilkan oleh ternak dapat digunakan sebagai pupuk sehingga petani tidak perlu membeli pupuk lagi. Jika panen gagal, petani masih bisa mengenalkan daging atau telur ayam atau bahkan menjual kambing untuk mendapatkan penghasilan. Tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Perkebunan menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Ternak sapi. Sapi adalah hewan ternak anggota suku Bovidae dan anak suku Bovinae. Sapi yang telah dikebiri dan biasanya digunakan untuk membajak sawah dinamakan lembu. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Budidaya kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penghasil minyak menghasilkan minyak kelapa sawit kedua setelah Malaysia di Indonesia. Penyebaran di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Kelapa sawit berbentuk pohon tinggi dan mencapai 24 meter. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar nafas yang tumbuh mengarah ke samping untuk mendapatkan tanaman aerasi seperti jenis palma lainnya. Daun tersusun majemuk, menyirip daun berwarna hijau tua dan pelepah berwarna sedikit lebih muda. Penampilan agak mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan yang tidak terlalu keras dan tajam. Batang tanaman diselimuti bekas pelepah hingga umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun, pelepah yang mengerik akan dilepas sehingga penampilan menjadi mirip dengan kelapa. Bunga jantan dan betina terpisah namun berada pada satu pohon dan memiliki waktu pematangan berbeda sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga jantan lebih memilih bentuk panjang sementara betina lebih besar dan mekar. Budidaya ternak sapi. Secara singkat, sapi yang sekarang berasal dari Homo chondite yang dijumpai pada babak Paleozoikan sehingga jenis-jenis penyusunnya ditemukan pada babak ke India. Sapi beli banyak dijadikan komoditi. Daging sapi potong pada awalnya dikembangkan di Bali, kemudian menyebar ke beberapa wilayah Nusa Tenggara Barat, NTB, Sulawesi. Manfaat memelihara sapi
Potong sangat menguntungkan karena tidak hanya menghasilkan daging dan susu tapi juga menghasilkan pupuk kandang sebagai tenaga kerja. Sapi juga dapat digunakan merani gerobak. Kotoran sapi juga mempunyai nilai ekonomis karena termasuk pupuk organik yang dibutuhkan oleh semua jenis tumbuhan. Kotoran sapi dapat menjadi sumber harai yang dapat memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih gembur dan subur. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa sistem pertanian terpadu merupakan sistem di mana pertanian dapat bermanfaat dan berperan penting dalam suatu bidang tertentu. Begitu pula sebaliknya. Beberapa macam sistem pertanian terpadu seperti pertanian, perkebunan, pertanian, kehutanan pertanian, peternakan pertanian, perikanan dan pertanian wisata. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan kata yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini saya mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Manado dan melanjutkan masa depan kalian di kampus ini yang terletak di Manado, Sulawesi Utara. UNPI mempunyai teknisi pengajar dan dosen-dosen yang berkualitas dalam bidang masing-masing serta jurusan yang teman-teman minati dengan visi dan misi yang nyata. Untuk info lengkapnya saya sudah taruh di gambar. Sekian dan terima kasih. UNPI tetap jaya.